Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Hadi Wijaya. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ramanda. Saya dari kelompok 6 Bahasa Indonesia kelas Ilmu Perpustakaan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Andriani. Saya dari kelompok 6 Bahasa Indonesia Ilmu Perpustakaan 3. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Komunikasi Lisan dan Tulisan. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi lisan. Ciri-ciri komunikasi lisan yang pertama adalah bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. Yang kedua, terikat pada ruang. Maksudnya ini, proses komunikasi ini terikat pada tempat dan ruang yang digunakan. Yang ketiga, terikat pada waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika pesannya ingin didengarkan oleh orang lain. Yang keempat, menggunakan organ dominan yang berupa mulut dan telinga, walaupun mungkin ditambah dengan mata. Yang terakhir, mementingkan penampilan, yaitu orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan dirinya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jenis-jenis dari komunikasi lisan. Yang pertama, ada komunikasi lisan secara langsung. Komunikasi lisan secara langsung merupakan komunikasi yang dilakukan tanpa adanya perantara, jarak, alat, atau media yang dilakukan dalam berkomunikasi. Yang kedua, ada komunikasi lisan secara tidak langsung. Berbeda halnya dengan komunikasi lisan secara langsung. Komunikasi lisan secara tidak langsung ini menggunakan alat atau media seperti telepon, komputer, televisi, radio, atau yang lain sebagainya untuk menyampaikan informasi kepada komunikan. Selanjutnya ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, email, telegram, telefax, atau yang lain sebagainya. Dalam dunia bisnis, kegiatan komunikasi tertulis ini sangat sering dilakukan. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis terbagi menjadi dua bagian. A. Surat dan memo. Diklarifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, permintaan, permohonan langsung. Yang kedua, rutin berita dan pesan-pesan yang baik. Yang ketiga, berita-berita yang tidak baik. 4. Pesan-pesan persuasif. Yang kedua, laporan. Prinsip komunikasi tertulis. Pertama, completeness atau lengkap. Kedua, conciseness atau ringkas. Ketiga, consideration atau pertimbangan. Keempat, concreteness atau konkret. 5. Clarity atau jelas. Keenam, courtesy atau sopan. Keenam, correctness atau benar. Persyaratan penulisan komunikasi tertulis yaitu ditulis dalam format atau bentuk yang menarik, memilih maksud dan tujuan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, penggunaan bahasa yang baik dan benar, penggunaan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca dan menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Jadi pemaparan materi komunikasi lisan dan tulisan dari kelompok 6. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.